Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori keagenan atau agency theory. Agency theory adalah pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi. Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik dan manajemen atau manajer. Menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada hakikatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Salah satu hipotesis dalam teori keagenan ini adalah bahwa manajemen akan mencoba memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dengan cara meminimalisir berbagai biaya keagenan atau agency cost. Menurut Jensen dan Mesklin pada tahun 1976 mendefinisikan agency cost atau biaya keagenan sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hipotesis ini tidak sama artinya dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa manajemen mencoba memaksimalkan nilai perusahaan atau value of the firm. Oleh karena itu, manajemen diasumsikan akan memiliki prinsip akuntansi yang sesuai dengan tujuannya memaksimalkan kepentingannya, bukan untuk memaksimalkan nilai suatu perusahaan. Nah, di sini menurut Anthony dan Govind Rajan pada tahun 2005, teori agensi adalah hubungan kontrak antara prinsipal dengan agen. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Sedangkan menurut Jensen dan Mesklin pada tahun 1976 menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang prinsipal memerintah orang lain atau agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberikan wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai suatu perusahaan, maka yakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori keagenan atau agency theory merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang digunakan selama ini. Teori ini berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang atau prinsipal
yaitu investasi dengan pihak yang menerima wewenang atau agen dalam bentuk kontrak kerjasama yang disebut dengan nexus of contract. Materi selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Teori keagenan. Konsep teori keagenan berdasarkan pada hubungan antara prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham, sedangkan manajemen sebagai agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Aplikasi agensi teori dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak, dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return, maupun resiko-resiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat fairness atau mencapai keadilan, yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara sistematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti dari agensi teori adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Menurut Eisenhardt pada tahun 1989, teori keagenan dilandasi oleh 3 buah asumsi. Yang pertama, asumsi tentang sifat manusia. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri atau self-interest, memiliki keterbatasan rasionalitas, bounded rationality, dan tidak menyukai resiko. Asumsi yang kedua yaitu asumsi tentang keorganisasian. Asumsi keorganisasian adalah konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asumsi ketiga yaitu asumsi tentang informasi. Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Baik prinsipal maupun agen, keduanya mempunyai bargaining position. Prinsipal sebagai pemilik modal mempunyai hak akses pada informasi internal perusahaan, sedangkan agen yang menjalankan operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara real dan menyeluruh. Namun agen tidak mempunyai wewenang mutlak dalam pengambilan keputusan, apalagi keputusan yang bersifat strategis, jangka panjang dan global. Hal ini disebabkan untuk keputusan-keputusan tersebut tetap menjadi wewenang dari prinsipal selaku pemilik perusahaan. Adanya posisi, fungsi, kepentingan, dan latar belakang prinsipal dan agen yang saling bertolak belakang namun saling membutuhkan ini, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik-menarik pengaruh dan kepentingan antara satu sama lain. Apabila agen yang berperan sebagai penyedia informasi baik bagi prinsipal dan pengambilan keputusan melakukan upaya sistematis yang dapat menghambat prinsipal dalam pengambilan keputusan strategis melalui penyediaan informasi yang tidak transparan, sedang di lain pihak prinsipal selaku pemilik modal bertindak semaunya atau sewenang-wenang karena ia merasa sebagai pihak yang paling berkuasa dan penentu keputusan dengan wewenang yang tak terbatas, maka kemudian yang terjadi adanya pertentangan yang semakin tajam yang akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan yang pada akhirnya merugikan semua pihak, baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang ekonomi yang berperilaku ingin memaksimalkan kepentingannya masing-masing.
Itulah materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Rosmita M. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai agensi, teori dalam praktik akuntansi dan aplikasinya pada pengelolaan perusahaan. Nah, teori keagenan memberikan peranan penting bagi akuntansi, terutama dalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian yang disebut sebagai peranan pasca keputusan. Nah, peranan ini sering diasosiasikan dengan peran pengurusan akuntansi, di mana seorang agen akan melapor kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian di masa lalu. Nah, inilah yang memberi akuntansi nilai umpan baliknya selain nilai prediktifnya, di mana nilai umpan balik menjelaskan bahwa informasi juga mempunyai peran penting dalam menguatkan atau mengoreksi harapan-harapan sebelumnya. Nah, informasi mengenai hasil dari suatu keputusan seringkali merupakan masukan kunci dalam pengambilan keputusan berikutnya. Nah, selanjutnya, asimetri informasi merupakan pembahasan terakhir dalam bidang teori keagenan yang memfokuskan pada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh informasi yang tidak lengkap, yaitu ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak dan sebagai akibatnya ketika konsekuensi dan konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak pemilik perusahaan mungkin tidak mengetahui preferensi manajer perusahaan, sehingga tidak sulit bagi keduanya untuk melakukan kepentingan perhitungan yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, satu contoh kasus yang menyangkut informasi yang tidak lengkap dalam teori keagenan dapat terjadi apabila pihak pemilik perusahaan tidak dapat mengamati semua aksi pihak manajer perusahaan. Aksi-aksi yang dimaksud mungkin berbeda dari aksi yang lebih disukai pihak pemilik perusahaan. Entah karena manajer perusahaan tersebut mempunyai perangkat efisiensi yang berbeda, atau data pula karena pihak manajer tersebut sengaja mencoba untuk melalaikan tugasnya sebagai manajer perusahaan, atau biasa juga melakukan penipuan terhadap pemilik perusahaan. Nah, situasi ini tentunya dapat menciptakan apa yang dikenal dengan istilah moral hazard. Salah satu solusi yang mungkin dapat dilakukan yaitu dengan cara pihak pemilik perusahaan menugaskan seseorang auditor untuk melakukan pemeriksaan mengenai apa yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan tersebut. Sedangkan solusi yang lainnya dapat dilakukan dengan cara memberikan pihak manajemen perusahaan suatu insentif, seperti misalnya saham yang ada di perusahaan untuk menyelesaikan preferensi manajemen perusahaan dengan preferensi pihak pemilik perusahaan. Nah, konsep pemisahan antara kepemilikan para pemegang saham dan pengelolaan para agen atau manajer dalam perusahaan telah menjadi kajian sejak tahun 1930-an. Manajemen perusahaan publik yang besar biasanya bukan pemilik, bahkan sebagian besar manajemen puncak top management hanya memiliki saham nominal dalam perusahaan yang mereka kelola. Nah, menurut Jensen dan McLean dalam Isnanta 2008 menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Nah, untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Nah, kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor. Yang pertama, agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris, artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak dapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, kedua, risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agar
mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Nah, salah satu hipotesis dalam teori ini adalah bahwa manajemen dalam mengelola perusahaan cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada meningkatkan nilai perusahaan. Nah, contoh nyatanya yang dominan terjadi dalam kegiatan perusahaan dapat disebabkan karena pihak agensi memiliki informasi mengenai keuangan daripada pihak prinsipal keunggulan informasi, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri. Nah, itulah materi dari agensi teori dalam praktik akuntansi dan aplikasinya pada pengelolaan perusahaan. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya mengenai agensi teori dalam praktik akuntansi dan aplikasinya bagi pengelolaan perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dalam Jensen dan Meckling 1976, Jensen pada tahun 1986, Weston dan Brigham pada tahun 1994 bahwa masalah keagenan dapat ditimbulkan dalam dua bentuk hubungan. Yang pertama adalah antara pemegang saham dan manajer, dan kedua adalah antara pemegang saham dan kreditur. Jika suatu perusahaan berbentuk perusahaan perseorangan yang dikelola sendiri oleh pemiliknya, maka dapat diasumsikan bahwa manajer pemilik akan mengambil setiap tindakan yang mungkin untuk memperbaiki kesejahteraannya, terutama diukur dalam bentuk peningkatan kekayaan perorangan dan juga dalam bentuk keagenan dan juga fasilitas eksekutif. Tetapi jika manajer mempunyai porsi sebagai pemilik dan mereka mengurangi hak kepemilikannya dalam bentuk perseroan dan menjual sebagian saham perusahaan kepada pihak luar, maka pertentangan kepentingan bisa segera timbul. Keadaan ini menjadikan manajer mungkin saja tidak demikian gigih lagi dalam melakukan atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham karena karena jatahnya atas kekayaan tersebut telah berkurang sesuai dengan pengurangan kepemilikan mereka sendiri. Langsung saja kita masuk di pembahasan mengenai konflik antara pemegang saham dengan kreditur. Nah, kreditur memiliki klaim atas sebagian dari arus kas perusahaan untuk pembayaran bunga dan pokok utang mereka. Nah, mereka memiliki klaim atas aset perusahaan saat perusahaan mengalami kebangkrutan. Pada saat perusahaan mengalami kebangkrutan, keputusan harus segera diambil untuk mengatasi kondisi, yaitu apakah mereka melikuidasi perusahaan dengan menjual seluruh aset melakukan reorganisasi. Nah, manajemen perlu segera bertindak, dan khususnya manajer memilih reorganisasi dengan tujuan mempertahankan pekerjaannya. Keputusan manajer ini tentu saja berdampak pada pemegang saham atau kreditur atau kedua belah pihak tersebut. Kreditur pada umumnya mengalami likuidasi perusahaan sehingga mereka dapat segera menarik dananya dengan cepat. Nah, di lain pihak manajemen menginginkan perusahaan tetap eksis sehingga mereka memilih mereorganisasi perusahaan. Nah, pada saat bersamaan pemegang saham kemudian mencoba mencari pengganti manajer lama yang mau dibayar lebih rendah meskipun proses tersebut membutuhkan waktu yang begitu lama. Nah, selain itu, kreditur lebih memperhatikan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utangnya dan pemegang saham lebih memperhatikan kemampuan perusahaan untuk memperoleh kembalian yang besar dengan melakukan investasi dan proyek-proyek yang berisiko.
Nah, apabila pelaksanaan proyek yang berisiko itu berhasil, maka kreditur tidak dapat menikmati keberhasilan tersebut. Tapi apabila proyek mengalami kegagalan, kreditur mungkin akan menderita kerugian akibat dari ketidakmampuan pemegang saham untuk memenuhi kewajibannya. Untuk mengantisipasi kemungkinan rugi, maka kreditur melakukan pembatasan penggunaan hutang oleh manajer. Salah satu bentuk pembatasannya adalah dengan membatasi jumlah penggunaan hutang untuk investasi dalam proyek barunya. Nah, pembahasan yang kedua adalah konflik antara pemegang saham dengan pihak manajemen. Dalam sebuah perusahaan, konflik kepentingan antara prinsipal dan agen adalah salah satu dapat ditimbulkan karena adanya kelebihan aliran kas atau Excel cash flow. Nah, kelebihan arus kas cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan. Nah, ini menyebabkan perbedaan kepentingan karena pemegang saham lebih menyukai investasi yang berisiko tinggi yang juga menghasilkan return yang tinggi, sementara manajemen lebih memilih investasi dengan risiko yang lebih rendah. Ini adalah salah satu akibat yang dapat ditimbulkan oleh manajer dan kreditur. Nah, agensi teori menimbulkan masalah mendasar dalam organisasi, yaitu perilaku mementingkan diri sendiri. Manajer sebuah perusahaan mungkin memiliki tujuan utama atau memiliki tujuan pribadi yang bertolak belakang dari tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik pemegang saham. Karena manajer pemegang saham memiliki hak untuk mengelola aset perusahaan, sebuah potensi konflik yang kepentingan muncul antara dua kelompok. Nah, tindakan manajer yang oportunistik ini akan mempertinggi biaya perusahaan dan mengurangi kemakmuran pemegang saham. Agensi teori menunjukkan bahwa manajer akan berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka sendiri dengan mengorbankan dan para pemegang saham perusahaan. Agen memiliki kemampuan untuk beroperasi sendiri dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan perusahaan. Ini disebabkan oleh informasi yang bersifat asimetri. Misalnya, manajer tahu lebih baik dari pemegang saham apakah mereka mampu memenuhi tujuan pemegang saham dan ketidakpastiannya. Nah, potensi konflik keagenan muncul ketika setiap kali manajer perusahaan memiliki kurang dari 100% dari saham biasa perusahaan. Jika suatu perusahaan merupakan kepemilikan tunggal yang dikelola pemilik saham, manajer atau pemilik akan melakukan tindakan untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri. Manajer pemilik mungkin akan mengukur utilitas oleh kekayaan pribadi, tetapi mungkin memikirkan pertimbangan lainnya terhadap kekayaan pribadi. Nah, jika pemilik manajer meningkatkan sebagian kepemilikannya dengan menjual sebagian saham perusahaan ini kepada investor luar, maka akan muncul potensi konflik yang kepentingan atau konflik keagenan. Nah, selanjutnya inilah yang dapat menimbulkan adanya konflik antara pemegang saham dengan kreditur dan juga konflik antara pemegang saham dengan debitur. Nah, demikianlah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang materi teori keagenan yang saya bahas, yang akan saya jelaskan yaitu masalah keagenan. Masalah keagenan potensial terjadi apabila bagian kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100%. Dengan proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari perusahaan, membuat manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk memaksimumkan perusahaan. Inilah yang nanti akan menyebabkan biaya keagenan atau agency cost hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki zero agensi. Menurut asimetri informan, yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen.
Dalam hal ini, prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha ke agen. Akibatnya, ada informasi yang tidak seimbang atau asimetri dapat menimbulkan dua permasalahan, yaitu yang pertama itu moral hazard. Moral hazard merupakan permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam bentuk kontrak kerja. Yang kedua itu adverse selection. Adverse selection merupakan suatu keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang diperolehnya, atau terjadi sebagai suatu kelalaian dalam tugas. Selanjutnya yaitu ada 3 jenis utama dari biaya keagenan. Yang pertama, pengeluaran untuk memantau kegiatan manajerial seperti biaya audit. Yang kedua, pengeluaran untuk mengukur struktur organisasi dengan cara membatasi perilaku manajerial yang tidak diinginkan. Yang ketiga, biaya kesempatan yang dapat terjadi ketika pemegang saham dikenakan pembatasan, seperti persyaratan untuk suara pemegang saham pada permasalahan tertentu. Selanjutnya, menurut Jensen and McLean, biaya keagenan terdiri dari yang pertama itu the monitoring expenditures by the principal, yaitu biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan perilaku agen melalui budget reception compensation policy. Yang kedua, the bonding expenditure by the agent. The bonding cost dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal, atau untuk menjamin bahwa prinsipal atau diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan. Yang ketiga itu the residual loss, merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya agency relationship. Itulah pembahasan yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai materi teori keagenan, yaitu cara menghadapi masalah keagenan. Perkenalkan, nama saya Noviana. Langsung saja, di sini katakan bahwa ada 2 posisi kunci untuk menghadapi konflik-konflik agensi pemegang saham dan manajer. Pada keadaan ekstrim, manajer perusahaan bertindak sepenuhnya berdasarkan perubahan harga saham. Nah, dalam hal ini, biaya agen akan rendah karena manajer memiliki insentif besar untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hal tersebut tentu akan sangat sulit. Oleh karena itu, dalam keadaan tersebut, menyewa manajer berbakat di bawah ikatan kontrak karena pendapatan perusahaan akan dipengaruhi oleh peristiwa ekonomi yang tidak berada di bawah kendali manajerial. Nah, pada keadaan ekstrim lainnya, pemegang saham dapat memonitor setiap tindakan manajerial, tapi ini akan sangat mahal dan tidak efisien. Nah, solusi optimal terletak di antara ekstrim di mana kompensasi eksekutif terkait dengan kinerja, tetapi beberapa pemantauan juga dilakukan. Nah, sebagian besar perusahaan publik kini memberlakukan kinerja saham, di mana saham yang diberikan kepada eksekutif berdasarkan kinerja seperti yang didefinisikan oleh tindakan keuangan seperti laba per saham, imbal hasil aset, imbal hasil ekuitas, dan perubahan harga saham. Nah, jika kinerja perusahaan berada di atas target kinerja, manajer perusahaan mendapatkan lebih banyak saham. Jika kinerja di bawah target, mereka menerima lebih sedikit dari 100% saham. Nah, rencana kompensasi insentif berbasis kinerja seperti saham dirancang untuk memenuhi 2 tujuan. Yang pertama, mereka menawarkan insentif eksekutif untuk mengambil tindakan yang akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Dan yang kedua,
Rencana ini membantu perusahaan menarik dan mempertahankan manajer yang memiliki kepercayaan diri untuk risiko masa depan keuangan mereka. Nah, pada kemampuan mereka sendiri yang harus mengarah pada kinerja yang lebih baik. Nah, dalam rangka memotivasi para manajer dan pemegang saham agar berperilaku dalam sikap yang memajukan tujuan perusahaan, Board dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi. Yang pertama, penilaian terhadap kinerja manajer dibuat dengan kontrak yang jelas sehingga memotivasi agen bekerja dengan kepentingan terbaik prinsipal. Kedua, prinsipal memberikan pilihan rencana insentif jangka pendek dan jangka panjang, dan agen diberikan keleluasan dengan batasan yang menguntungkan kepentingan para pemegang saham. Nah, untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik atau masalah keagenan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya, penyusunan standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Kedua, diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Ketiga, akuntabilitas dan transparansi. Nah, setiap proses bisnis dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kelanjutan materi yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu Noviana. Nah, di sini adalah materi terakhir yang akan saya jelaskan. Langsung saja. Menurut Betala et al. Tahun 1994, terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen atau insider ownership. Nah, yang kedua, meningkatkan rasio dividen terhadap laba bersih atau earning after tax. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber pendanaan melalui hutang. Nah, yang keempat, kepemilikan saham oleh institusi atau institutional holding. Nah, sedangkan dalam penelitian Mas Dupi pada tahun 2005 dikemukakan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengurangi masalah keagenan, yaitu yang pertama adalah dengan meningkatkan insider ownership. Nah, perusahaan meningkatkan bagian kepemilikan manajemen untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dengan demikian, persentase kepemilikan manajer menjadi termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab, meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Nah, yang kedua yaitu pendekatan dengan pengawasan eksternal. Pendekatan dengan pengawasan eksternal yang dilakukan melalui penggunaan hutang. Nah, penambahan hutang dalam struktur modal dapat mengurangi penggunaan saham sehingga meminimalisasi biaya kegunaan ekuitas. Akan tetapi, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan membayarkan beban bunga secara periodik. Penggunaan utang yang terlalu besar juga akan menimbulkan konflik keagenan antara shareholders dengan debit holders sehingga memunculkan biaya keagenan utang. Yang ketiga yaitu institusi investor sebagai monitoring agen. Mohdit al. tahun 1998 menyatakan bahwa distribusi saham dari luar atau outside shareholders, yaitu institutional
institutional investor dan shareholders dispersion dapat mengurangi biaya keagenan ekuitas atau agency cost. Hal ini disebabkan karena kepemilikan merupakan sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menentang keberadaan manajemen. Maka konsentrasi atau penyebaran power menjadi suatu hal yang relevan dalam perusahaan. Arvin menambahkan mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik keagenan, yaitu yang pertama yaitu kepemilikan terkonsentrasi. Nah, kepemilikan terkonsentrasi ini mekanisme pengawasan ini agak mirip dengan mekanisme kepemilikan institusional. Nah, agak mirip dengan kepemilikan pengawasan institusional, dan kepemilikan dikatakan terkonsentrasi jika untuk mencapai nasional, dan kepemilikan dikatakan terkonsentrasi jika untuk mencapai kontrol dominasi atau mayoritas. Kontrol dominasi atau mayoritas dibutuhkan penggabungan lebih atau sedikit investor. Yang kedua yaitu pasar manajer. Arifin meyakinkan bahwa masalah keagenan akan berkurang dengan sendirinya karena akan dicatat kerjanya oleh pasar manajer yang baik yang ada dalam perusahaan sendiri maupun yang berasal dari luar perusahaan. Itulah materi yang sempat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.